sehat, welcome back to channel YouTube Temanku Sehat. Sama saya Maria dan Dr. Anissa SPPD. Kita mau ngebahas tentang vaksin COVID. Banyak banget kan sekarang yang orang udah mulai divaksin, dari mulai tenaga kesehatan sampai orang-orang yang bekerja untuk menemui banyak orang. Nah, untuk itu kita membagikan nih informasi itu. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Nah, sekarang kita mau langsung ngebahas aja nih, kenapa sih kita mesti divaksin? Kita mau tanya sama Dr. Anissa. Kenapa sih, Dok? Halo, Dok. Iya, halo Mbak Maria, apa kabar? Baik, Dokter. Dokter sehat, Dok? Iya, sehat, alhamdulillah. Gini, Dok, sekarang kan orang-orang udah banyak nih, Dok, yang divaksin. Dari mulai tenaga kesehatan dulu, termasuk dokter ya sudah divaksin ya. Prioritasnya mendapatkan prioritas untuk divaksin. Nah, kenapa sih, Dok, sebenarnya alasan kita divaksin, alasan utamanya? Ya, memang untuk prioritas dari guidelines atau panduan atau konsensus dari seluruh dunia, ya, nomor satu adalah para tenaga medis atau para medis yang memang langsung memiliki resiko karena kontak dengan orang-orang yang memiliki gejala dan kemungkinan mungkin bisa mengalami penyakit COVID-19 ini. Dan jangan lupa, bisa saja biarpun pasien itu gejalanya tidak ada, tapi karena banyak bertemu orang, ya, itu juga resiko meningkat. Sehingga prioritas kedua adalah orang-orang yang masih harus bekerja dan menemui orang banyak atau pelayan masyarakat, misalnya yang masih di bagian jasa, ya, atau di kantor pemerintah yang masih harus melakukan pelayanan kepada orang banyak, sehingga biarpun orang itu tidak ada gejala, masih resiko untuk terpapar COVID-19 masih tinggi, karena bertemu dengan orang banyak. Nah, sehingga untuk vaksin, maka populasi itu dululah yang didahulukan, dan juga adalah siapa? Orang-orang dengan usia lanjut atau dengan komorbid, yaitu memiliki penyakit sebelum ada terinfeksi COVID-19, ya, atau jangan sampai terinfeksi nih, tapi dia sudah punya penyakit apa saja, misalnya dia ada darah tinggi atau hipertensi, dia ada sakit jantung atau gagal jantung, gagal ginjal, penyakit paru kronik, ya, diabetes mellitus, ya, maupun penyakit-penyakit kronik lainnya atau penyakit autoimun juga, ya. Dan pasien-pasien atau orang masyarakat dengan usia lanjut, karena menurut penelitian jika populasi ini terkena COVID-19 biasanya perjalanan penyakitnya akan lebih berat, sehingga juga prioritas untuk dilakukan vaksinasi. Baru nanti kemudian program atau peraturan atau panduannya baru masyarakat yang sehat, yang usia muda. Jadi kalau misalnya nggak divaksin itu ada resikonya nggak sih, Dok? Ya, maka tadi pertanyaan Mbak Maria, kenapa kita harus divaksin? Vaksin adalah preparat biologis, ya, yang berisi antigen, ya. Antigen itu apa? Bagian dari virus. Nanti kita bahas ya. Ada jenis-jenis vaksin, ya, misalnya virusnya itu yang sudah tidak diaktifkan atau dilemahkan, atau bagian dari virus itu yang disuntikan ke dalam atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk menginduksi atau memicu atau melatih sistem imun kita. Jadi sudah terlatih. Kenapa? Karena jika belum pernah terlatih, tubuh kita membutuhkan waktu yang lumayan, ya, waktu yang cukup lama untuk membentuk sistem imun. Ya, membentuk waktu yang untuk membentuk sistem imun untuk menghancurkan virus tersebut, yang cukup efektif, dan sehingga belum terlatih, sehingga mungkin saja sistem imunnya karena terbentuknya membutuhkan waktu, sudah penyakitnya keburu berat, ya, misalnya seperti itu, sehingga perlu dilatih atau dibuat sel memorinya, ya, memori imunnya. Jadi dengan vaksinasi ini, ya, jadi pada saat memang benar-benar terinfeksi oleh virus COVID-19 yang sesungguhnya memang virulen atau memang berbahaya,
sudah siap tubuh kita karena sudah memiliki sel memori ya, sudah memiliki ingatan dan sudah pernah terlatih sebelumnya, sudah terlatih dengan vaksin. Jadi kayak mau ujian gitu kali ya dok ya, udah belajar sebelumnya. Nah itulah yang disebut sebagai vaksin itu efikasi atau efektivitasnya bisa melindungi dari penyakit COVID-19 ya yang sedang, moderate atau berat. Ya, itu yang nomor 1. Udah kayak try out ya kalau kayak gitu. Iya, karena yang kita takutkan sedang hingga berat ya, atau mengakibatkan kematian. Seperti itu. Oke. Nah, jadi dari penjelasan dokter tadi berarti resiko untuk terjadi sakit yang lebih berat itu lebih besar ya dok ya kalau nggak divaksin. Betul. Jadi karena tubuhnya belum pernah belajar untuk mengenali si virus, pas tiba-tiba ada si virus, waduh gimana langsung ribut berantakan kali ya badannya. Iya, karena untuk membentuk antibodi tubuh kita yang antibodi yang spesifik untuk virus COVID-19 sehingga bisa menghancurkan virus COVID-19 ini, tubuh kita membutuhkan waktu. Ya. Dengan beberapa proses, mungkin dibutuhkan sekitar 5-7 hari. Ya. Ya. Dan harus juga yang efektif kan. Harus benar-benar sistem imun ini yang karena kan setiap orang berbeda. Ada yang sistem imunnya tidak balance, kurang ya, sistem imunnya kurang, mungkin dari dietnya atau istirahatnya atau stres atau memang faktor genetik dan sebagainya ya, gizi juga ya. Nah, jadi kalau ini kurang bisa mengakibatkan yang tadi biasanya pada pasien atau masyarakat yang tadi dikatakan ya, yang ada komorbid, ada usia lanjut ya. Komorbid itu penyakit yang sudah diderita oleh pasien COVID sebelum dia terinfeksi COVID-19. Tadi kan dokter ngejelasin kalau antibodi itu dibentuk pada hari ke-7 ya dok ya? Ya. Bisa lebih lama nggak sih dok antibodinya itu terbentuk? Bisa delay atau seperti saya katakan atau di bawah atau kurang dari yang dibutuhkan ya. Tidak kurang dibutuhkan tuh gimana dok maksudnya? Iya, dia tidak cukup untuk menghancurkan virus tersebut sehingga kalau diperiksa juga viral load-nya atau virusnya masih banyak. Antibodinya nggak ada. Ya, walaupun pada kasus COVID-19 yang mengakibatkan kematian, nanti topik kita berikutnya yaitu biasanya bukan karena viral load-nya, tapi itu satu faktor bisa, bukan karena jumlah virusnya yang banyak, tapi respon imunnya yang kacau, berlebihan, hiperaktif sehingga merusak organ-organ yang ada. Nah dok, ini agak melenceng sedikit nih karena dokter menyinggung sistem imun. Waktu itu Maria pernah baca dok, kalau kena COVID malah kalau minum vitamin yang meningkatkan imunitas katanya malah bikin tambah parah. Bener apa enggak sih dok? Ya, keseimbangan sistem imun tidak semudah itu, sangat complicated. Nanti dengan topik berikutnya ya, kita akan bahas apa kekhususan dari sistem imun pada infeksi pasien dengan infeksi COVID-19. Karena sangat berbeda ya. Dan ini terkait dengan memang sistem imun yang berlebihan. Jadi tidak bisa hanya dikatakan kalau minum vitamin berlebihan nanti malah sistem imunnya tinggi, malah semakin hiperaktif. Tidak semudah itu. Karena sistem imun manusia dipengaruhi berbagai faktor. Dan vitamin-vitamin itu juga yang mana? Ya, memang beberapa obat seperti kortikosteroid kita berikan untuk menurunkan sistem imun yang berlebihan atau hiperaktivasi ini sehingga kerusakan yang diakibatkan oleh sistem imun yang berlebihan tidak mengakibatkan kematian atau penyakit yang berat pada pasien. Tapi vitamin kita berikan, misalnya vitamin C, ya, dengan beberapa penelitian bahwa bisa, karena vitamin C ini bertindak sebagai antioksidan misalnya, ya. Nah ini juga bagus untuk dan bisa mempercepat penyembuhan pada infeksi virus. Seperti itu. Dan antioksidan ini juga membantu menurunkan kadar sitokin proinflamasi misalnya. Jadi radang yang berlebihan juga bisa diturunkan. Misalnya seperti itu. Jadi vitamin apa dulu? Kalau vitamin C justru kita berikan. Vitamin C. Bukan tapi kalau berlebihan seperti anti interleukin 6 nanti juga akan kita berikan. Karena anti interleukin 6 ini adalah
sitokin inflamasi atau sistem imun yang berlebihan yang bisa merusak. Jadi bayangkan rumah tubuh kita kemasukan maling atau satpam, kemudian datanglah satpam yang atau sistem imun yang pelindung yang ingin membunuh maling tersebut. Tapi kalau satpamnya terlalu banyak dan bertindak terlalu overaktif ya, jadinya malah rumahnya bisa rusak. Bayangkan seperti itu, tubuh kita jadi rusak, parunya jadi rusak dan sebagainya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi setelah kita bahas jenis-jenis vaksin ini. Oke, siap. Lupa. Nah, berarti kan udah oke. Nah, jadi untuk topik vitamin bisa dibahas di minggu depan kali ya, Dok ya. Buat yang lain siapa tahu penasaran kan, apalagi orang-orang yang kena COVID atau untuk menjaga imunitasnya butuh vitamin. Minggu depan kita bisa bahas kali ya. Terapi. Sekarang pencegahan adalah nomor 1. Betul deh. Dengan vaksin. Dengan vaksin ini dulu. Nah, lanjut ke topik kita tentang vaksin COVID. Sebenarnya vaksin COVID itu ada berapa macam sih, Dok? Wah, panjang pertanyaannya. Ini pertanyaannya pendek sih, Dok. Mungkin jawabannya yang panjang. Ada berapa macam, Dok? Iya, yang Mbak Maria udah tahu apa? Yang Maria tahu tuh Sinovac. Itu yang kita gunakan sekarang. Yang apa sih Sinovac atau CoronaVac. Iya. Yang virus dilemahkan atau dimatikan itu ya. Iya, mungkin kita sudah sedikit bahas sebelumnya. Jadi CoronaVac atau benar ya, atau Sinovac ini yang sekarang kita pertama siklus kita Januari ya, mulai kita vaksinasi ya, dimulai dengan presiden kita Pak Jokowi sampai nanti bulan April ya, itu menggunakan Sinovac atau CoronaVac ya. Itu produksi dari China. Nah, vaksin ini adalah vaksin whole virus yang inactivated. Jadi whole itu seluruh virus yang sudah tidak diaktifkan. Ya, jadi sudah tidak aktif. Dengan apa? Itu dengan berbagai cara. Ada salah satunya zat kimia beta propiolakton. Jadi virusnya sudah tidak aktif. Diinjeksikan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, setelah masuk, virus ini akan memicu ya atau menginisiasi sistem imun. Wah, ada benda asing masuk nih. Ada antigen merupakan benda asing, biasanya protein. Dalam hal ini adalah si virus itu sendiri ya, yang akan memicu timbulnya sistem imun. Terjadilah berbagai rangkaian aktivasi sistem imun ya, seperti aktivasi APC ya, antigen presenting cell misalnya ya. Kemudian nanti ada aktivasi sel T, sel kemudian ada pembentukan antibodi melalui sel B, kemudian ada pembentukan sel imun memori. Jadi saat pembentukan antibodi ini, yang antibodi ini fungsinya apa? Dia akan berikatan dengan virus itu dan menghancurkan. Juga menghambat virus itu untuk berikatan dengan sel-sel lain sehingga tidak bisa menginfeksi sel yang lain. Itu kalau virusnya beneran aktif. Tapi kan ini sebenarnya virusnya tidak akan menginfeksi sel yang lain karena tidak aktif. Tapi karena sudah datang si komponen virus itu yang tidak aktif itu sudah memicu terbentuknya antibodi, setidaknya sudah terlatih sistem imun kita. Kalau nanti benar-benar virus yang aktifnya datang, karena kan sama komponennya. Komponen apa yang sudah kita bahas adalah komponen protein permukaan ya di virus itu, penonjolan yang seperti spike ya. Tapi jadi sebenarnya dia udah nggak aktif spike. Ya. CoronaVac Sinovac ini mekanisme kerjanya adalah berupa virus yang sudah tidak diaktifkan lagi. Jadi kayak kapsul kosong dimasukin ke tubuh gitu kali ya, Dok ya? Tidak, memang masih virus tapi dia tidak aktif, dibuat menjadi tidak aktif, tapi komponennya lengkap kan. Dia memiliki protein permukaan atau si spike protein, kemudian dia memiliki selubung envelope ya yang berupa lemak dan protein, glikoprotein, kemudian dia memiliki inti sel ya, asam nukleat tetap. Tapi yang mana yang biasanya memicu sistem imun yang dikenalin utama, misalnya Mbak Maria nih dikenalin rambutnya hitam, atau bibirnya merah, itu yang nomor 1 dulu dari jauh. Nah, kalau pada virus ini adalah menurut para ahli adalah protein spike itu yang berupa penonjolan di
kita lihat di gambarnya ya, itu penonjolan di permukaan dari virus ini. Itu. Nah, sehingga setelah sistem imun ini terbentuk, berapa lama? Ya, dari penelitian inilah yang digunakan sebagai dasar 0 dan 14 hari. Ya, jadi setelah kurang lebih 7 sampai 14 hari. Jadi tiap vaksin penelitiannya agak berbeda. Ada yang 7 hari sudah mulai timbul dari suntikan yang pertama. Ya, sudah mulai timbul sistem imun, tapi mungkin hanya setengah. Kenapa perlu yang kita sebut sebagai priming dose atau dosis awal untuk priming, untuk memulai. Kemudian timbullah sistem imun tapi nggak tinggi, padahal kita mau tinggi dong, kita mau bagus, kita mau efektif biar kita terproteksi jika memang mau latihannya bagus kan, mau trainingnya bagus, biar nanti jago ngebunuh virus yang benerannya. Sehingga karena efektivitasnya cuma pada single shot itu CoronaVac Sinovac hanya 50%-an, sekitar 2-3 minggu dari penelitiannya disarankan untuk injeksi kedua. Karena yang kedua yang disebut booster shot ini ditinggikan. Oh, jadi sistem imunnya ditambahin, masuk lagi virus lagi yang sudah tidak diaktifkan ini, yang sudah tidak aktif, sistem imun kenalin lagi, lebih tinggi kadar antibodinya kan. Nah, sehingga efektivitasnya bisa untuk mencegah penyakit bisa di atas 90%. Tapi khusus untuk CoronaVac angkanya berbeda-beda ya, ada yang 80%, kalau di Indonesia sekitar 61%. Tapi setidaknya di atas 50%. Setidaknya udah ada yang dikenalin lah ya. Inilah mekanisme kerja untuk CoronaVac atau Sinovac. Dan dia juga bisa disimpan penyimpanannya vaksinnya pada suhu kulkas biasa ya, sekitar 2-8 derajat. Nah, kalau untuk jenis yang lain dok, yang katanya harus minus berapa derajat gitu dok? Jenis apa nih? Katanya sih kan udah dengar-dengar. Iya, yang jenis yang mRNA itu loh dok, yang katanya disuntikin ke DNA kita atau gimana sih gitu dok? Saya juga kurang paham tuh. Mungkin yang sudah yang sekarang sedang hits ya, karena sekarang sedang beberapa hari yang lalu vaksinasi besar-besaran di mana? Israel ya, dan Malaysia. Itu adalah Pfizer. Indonesia juga kalau nggak salah udah beli, cuman nggak tahu gimana, belum dimulai ya. Nah, ini yang sedang, dan sebelumnya juga di Amerika sudah digunakan ya oleh Joe Biden, itu adalah Pfizer ya, yang termasuk ke dalam mekanisme kerja vaksin mRNA. Yang terkenal itu tidak hanya Pfizer, satu lagi Moderna ya. Udah kayak kompor. Ya, ini juga merupakan vaksin mRNA ya. Bukan. Ya, jadi vaksin yang ini jagoannya si Pfizer sama Moderna ya. Ini merupakan vaksin yang mekanisme kerjanya merupakan dari vaksin dari mRNA. Tahu gak mRNA apa Mbak Maria? mRNA itu bagian dari inti sel bukan? Wah, iya benar nggak sih? Jadi inti sel itu memiliki materi genetik ya, atau kode genetik. Jadi setiap sel memiliki kode genetik yang membawa rangkaian pesan asam amino. Ya, kita anggap aja seperti resep lah. Ya, jadi dia resepnya yang akan ditranslate nanti untuk membentuk apapun itu ya, bagian-bagian dari sel ya, maupun dari komponen dari tergantung resepnya apa ya. Kalau dia mRNA-nya virus, berarti ya virus yang akan resep untuk membuat virus itu tersebut. Jadi bayangkan kalau tadi komponen virusnya kalau yang CoronaVac Sinovac itu utuh virusnya, berikut inti sel si mRNA-nya ya, di dalamnya itu juga berikut si protein spike di permukaannya. Kalau ini hanya diambil mRNA-nya aja. Jadi hanya materi genetik atau kode genetik dari virus tersebut diambil, diekstraksi, entah bagaimana diambil sedemikian rupa ya. Kemudian karena mRNA ini sangat rapuh, jadi labil, mudah rusak. Dia kan telanjang, harus dilapis oleh lapisan lemak atau yang kita sebut seperti lipid ya. Nah, supaya dia ada pembungkusnya, jadi nggak rusak. Nah,
barulah vaksin ini bisa disuntikan ya atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Ya, makanya dia penyimpanannya tuh mesti minus 60 derajat itu ya. Iya, betul sekali. Dan karena lapisan lemak lipid ini mudah rusak, sehingga virus vaksin ini harus pada suhu sekitar minus 70 derajat Celcius sekitar. Minus 70. Iya. Nah, supaya dan juga ada setelah dia dari bekunya itu ditowing ya atau dicairkan, itu juga ada beberapa peraturan. Ya, jadi nggak boleh waktunya sampai kali ya. Jadi setelah di towing atau diencerkan ya, dicairkan ya, setelah itu diencerkan juga, yaitu tidak boleh kelamaan, harus dipakai. Kalau enggak nanti dia rusak, tidak berfungsi lagi, si resep atau mRNA ini akan menjadi rusak. Nah, jadi setelah vaksin ini masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan masuk ke dalam sel manusia. Nih buat nih resepnya apa? Jadi menggunakan sel tubuh kita untuk membuat resep itu adalah diambilnya komponen yang virus yang penting tadi apa? Protein spike. Nah, jadi protein spike ini dibentuk oleh kita sendiri, tapi resepnya dari virus itu. Jadi kita ngebentuk sendiri. Jadi ibaratnya kita punya dapur sama kokinya sendiri lah ya. Iya, betul. Kita cuma minta resepnya saja. Nah, untuk membentuk protein spike. Jadi dan akhirnya dikenalin protein spike ini sebagai benda asing yang akan memicu respon imun juga. Padahal si protein spike ini dibentuk oleh tubuh kita juga, tapi berdasarkan resep yang dari virus. Itu kira-kira bertahan berapa lama sih, Dok? Apanya? Untuk virus, untuk si vaksinnya itu sendiri. Ini juga merupakan topik yang masih dalam terus penelitian. Beberapa penelitian mengatakan secara umum ya, dan ini juga sama seperti orang yang, apakah sama dengan orang yang terinfeksi secara natural atau alamiah? Misalnya orang pasien yang setelah sembuh dari COVID-19 antibodinya bertahan berapa lama? Iya, itu kan ilmunya sekitar 6-9 bulan, tapi tertinggi 3 bulan pertama. Jadi sembuhnya misalnya Januari, berarti dari Januari 3 bulan itu masih ada kekebalan antibodinya, bisa sampai mencapai paling lama 6-9 bulan. Itu paling tapi tingginya. Ya individual lah, tiap orang berbeda. Nah, kalau vaksin gimana? Nah, inilah yang merupakan topik-topik studi atau penelitian yang menarik untuk orang ya, untuk para ahli. Nah, penelitiannya berbeda-beda karena ini kan sesuatu yang sulit ya, memerlukan waktu dan memerlukan waktu ke depan, padahal ini relatif baru. Vaksinnya aja baru. Iya, virusnya baru. Vaksinnya baru Desember. Nah, jadi kan tapi diperkirakan tidak jauh berbeda, minimal bisa 6 bulan sampai 9 bulan. Ada yang bilang setidaknya setelah itu untuk antibodi ya, tapi kan setelah antibodinya kadarnya turun, misalnya setelah 9 bulan turun, 1 tahun hilang, sel memorinya masih ada gak? Sel memorinya masih ada. Sehingga ada pendapat, jadi kita pernah belajar misalnya dulu ya, kan kita masih ingat sama sistem imun juga seperti itu. Kalau dia memiliki sel memori B dan sel memori T. Jadi kalau kalau terkena infeksi lagi, untuk membentuk antibodi sudah ada sel memori. Dulu pernah nih si vaksin yang kan tubuh kita nggak tahu itu vaksin apa enggak. Pokoknya si virus yang protein spike nih dulu pernah datang nih. Ini ada nih memorinya. Sehingga untuk membentuk antibodinya lagi akan lebih cepat daripada orang yang belum pernah divaksin atau belum pernah terlatih ini. Nah, tadi kan dokter nih udah ngejelasin nih tentang vaksin yang dilemahkan atau dimatikan sama vaksin yang dari mRNA. Dilemahkan sama dimatikan tuh beda. Oke. Jadi gimana dong? Dimatikan ya, berarti kalau yang kita punya dimatikan. Sudah diinaktifkan, jadi sudah tidak aktif. Kalau yang dilemahkan ada lagi. Nah, kalau beda yang ya? Beda. Kalau yang dilemahkan ini seharusnya lebih bagus karena dengan dia semakin memicu sistem imun semakin tinggi, ya kan? Dan dia sudah dan seharusnya cukup aman karena sudah dilemahkan sehingga tidak bisa bereplikasi atau tidak bisa berkembang biak. Permasalahannya, jadi harusnya lebih imunogenik, artinya lebih imunogenik itu memicu sistem imun lebih tinggi, jadi lebih baik. Karena kalau semakin tinggi kan semakin canggih sistem imunnya, semakin terlatih. Dan seharusnya aman karena sudah dilemahkan. Permasalahannya
dalam prakteknya, itu teorinya, dalam prakteknya melemahkan virus yang bermiliar-miliar, dalam produksinya bisa saja terjadi kesalahan, biarpun mungkin hanya sedikit. Kalau dia ternyata tidak lemah, bisa mengakibatkan beneran infeksi. Jadi mendingan yang disebut sebagai aja, ya biosafety, major biosafety hazard. Jadi gitu. Biosafety itu wah gimana kalau nggak secara biosafety nggak safety, gimana misalnya satu di antara berapa juta ada yang dia ternyata tidak lemah, bisa kembang biak, benar bikin sakit dong. Iya. Nah walaupun itu angkanya kecil, ditakutkan. Sehingga ada dalam pengembangan juga, dalam studi juga vaksin ini, tapi tidak terlalu populer. Dan di India ya, di India masih mungkin nanti sampai saat ini belum terlalu, dari beberapa jenis mekanisme vaksin ini dan yang jagoannya ini tidak menjadi jagoan dan tidak menjadi populer, tapi tetap dalam studi juga, dalam penelitian. Oh jadi beda ya antara di inaktivasi sama dilemahkan. Yang di inaktivasi adalah yang CoronaVac Sinovac yang kita gunakan. Berarti udah untuk saat ini yang paling aman adalah yang maksudnya untuk konteks inaktivasi dan sama dilemahkan, untuk yang paling aman adalah inaktivasi dulu ya. Tapi kalau untuk jenis vaksin yang sudah beredar, tentu saja sesuai dengan rekomendasi FDA ya, bahwa semua vaksin yang sudah bisa dapat license untuk dipakai untuk dijual atau untuk beredar itu sudah pasti safety. Karena itu nomor 1 penelitian tahap 1, tahap 2, fase 1, 2 itu sampai dan seterusnya itu safety-nya dulu. Apa yang dikatakan safety? Dikatakan safety tidak mengakibatkan efek samping yang berat, mengakibatkan perawatan rumah sakit, kejadian penyakit atau keluhan yang lebih dari 1 minggu. Itu kan berat, lebih dari 1 minggu. Jadi itu semua tidak ada, harus aman. Jadi hanya ringan. Ringannya apa? Yang masih bisa diterima keluhannya kurang dari 1 minggu. Misalnya hanya sehari 2 hari. Misalnya apa? Sakit pada tempat suntikan, habis disuntik mungkin sedikit ngilu-ngilu, lemas, ngantuk, atau agak sedikit demam ya. Dan misalnya lagi ya hanya itu aja ya. Dan itu juga sebenarnya bukan sepenuhnya efek samping vaksin, tapi memang itu tanda bahwa itu sistem imunnya terbentuk, bekerja. Jadi ada respon. Seperti itu. Tapi ya harus ringan, harus safety. Jadi semua sih safety. Nah kalau tadi kan jenis vaksin yang mRNA sama inaktivasi nih, ada nggak sih dok jenis vaksin yang lainnya dok? Banyak ya. Tadi seperti misalnya tadi yang dilemahkan, tapi itu tidak kita bahas ya karena tidak populer. Yang sekarang sedang lebih mungkin nanti akan menjadi lebih populer dari mRNA adalah si mRNA ini. Kalau tadi kan dilapisin sendiri, kita lapisin oleh lemak tadi, lapisan lemak atau lipid ya, sehingga dia stabil. Nah ini si mRNA-nya setelah diekstraksi dari virus SARS-CoV-2 ya, COVID-19 itu penyakitnya, kalau virusnya SARS-CoV-2. Nah itu dimasukkan ke dalam virus yang tidak berbahaya. Nah jadi gimana? Masukkan lagi ke virus lain, kemudian baru dimasukkan ke tubuh manusia. Terus gimana tuh dok cara? Jadi yang disebut sebagai dengan vector virus atau vector viral vector. Vector adalah pembawa, kurir ya. Viral ya virus, tapi tentu saja dipilih virus yang tidak berbahaya, tidak aktif, aman. Misalnya adenovirus bisa mengakibatkan misalnya flu yang sangat ringan, tapi ini juga sudah mungkin tidak ada gejala sama sekali, flu ringannya juga tidak ada ya. Virusnya dibikin aman ya, juga jenis virus yang aman, tapi dia menjadi pembawa dari mRNA, yaitu bagian si kode genetik atau resep dari virus SARS-CoV-2 COVID-19. Jadi dimasukkan dibawa oleh virus ini untuk jadi si kurir masuk ke dalam
tubuh manusia. Nah, terus cara kerjanya gimana tuh, Dok? Ya sama saja, setelah masuk virus itu masuk ke dalam sel tubuh manusia akan menginduksi atau memicu timbulnya respon imun. Dan ini bisa menjadi, ini masih dalam tahap penelitian ya, salah satunya Johnson & Johnson ya. Ini juga merupakan vaksinnya sudah ada. Maksudnya masih terus sambil diteliti, tapi sudah ada vaksinnya dan merupakan juga jagoan-jagoan selain Pfizer dan Moderna itu. Dengan kenapa dikatakan kemungkinan lebih baik, karena dia menggunakan vektor atau kurir yang aktif kan, virus. Jadi dia lebih memicu sistem imun sehingga bisa lebih baik timbulnya sistem imun tersebut karena dengan cara yang lebih alamiah. Nah, berarti dibandingkan yang hanya dengan mRNA resepnya hanya dibungkus saja. Kalau ini resepnya dimasukkan ke virus yang tidak bahaya, jadi dia seperti virus beneran. Tapi jadi apa? Bukan serigala berbulu domba berbulu serigala. Kebalik kalau ini. Ya, jadi dia seakan-akan virus ya, tapi sebenarnya virusnya tidak berbahaya, tapi dia membawanya juga sebenarnya yang berbahaya, tapi ya sudah tidak aktif juga kan, hanya resepnya saja, tapi dari si COVID-19 yang memang lebih berbahaya, yang maunya untuk membuat resep itu untuk resep COVID-19 virusnya SARS-CoV-2, tapi tidak komponen whole seluruh virus COVID-19-nya yang masuk, tapi malah virus lain. Berarti iya jenius banget. Berarti kalau ini bisa bereplikasi juga, Dok? Tidak. Oh, enggak. Karena virusnya juga sudah diamankan. Jadi hanya vektor aja, hanya kurir aja. Kalau si vektornya ini udah mati, ya udah gitu. Maksudnya mungkin pada dasarnya kan memang dia sudah virus yang tidak berbahaya. Ya, dilemahkan lagi gitu. Jadi udah virus nggak berbahaya, ya, dia aktif lagi. Pun kalaupun dia kondisi normal pun dia juga nggak bahaya, tapi sudah dibuat menjadi aktif sehingga tidak menimbulkan penyakit apapun. Keren juga. Setidaknya dilemahkan lah. Dan tapi dia mengandung materi genetik mRNA untuk membentuk spike protein punya si COVID-19. Dia cuman bawa aja, tapi sama-sama virus. Oke, jadi kan sama-sama virus. Nah, ini udah ada 3 nih, Dok. Ada lagi nggak sih, Dok? Apa baru ini aja, Dok? Ada banyak ya, Dok? Iya. Seperti kita ketahui, jadi ada lagi yang cukup terkenal juga, yaitu adalah vaksin yang mekanisme kerjanya berdasarkan protein. Jadi kalau tadi kan mRNA-nya, ya. Nah, virus itu kan juga ada bagian-bagian protein yang lain. Iya. Untuk saat ini ya yang populer dan sudah masuk fase 3 dan bisa dirilis di pasaran ya vaksin ini. Tapi yang sedang dalam penelitian ya dan masih dalam fase 2 masih banyak sekali nanti kemungkinan vaksinnya. Ya. Ada yang tapi dasarnya kan dari protein spike atau protein permukaan yang berbentuk seperti spike di virus tersebut. Nah, tapi ada berbagai cara ya. Ada yang bisa dengan patch, ada yang bisa mungkin tetes ke hidung atau mulut, ada yang spray ya. Nanti tapi ini masih fase 2. Ada yang mungkin dengan, kalau tadi kan masukannya vektor kurirnya virus. Ini disebut VLP. Apa tuh, Dok? Virus like protein. Mungkin dia nanti pembawanya adalah VLP ini mirip-mirip ya. Nah, jadi banyak, tapi secara garis besar mekanismenya kurang lebih seperti itu. Jadi dengan menggunakan identitas yang paling utama dari si virus ini adalah si penonjolan protein spike ini, yang memang itulah yang akan berikatan dengan sel tubuh manusia ya. Nah, itu yang pengenalnya nih ya, kayak tadi rambut, bibir atau KTP-nya lah ibaratnya. Nah, itu yang digunakan sebagai dasar. Demikian. Berarti kan yang udah terbukti aman, terbukti safety baru 3 ini dulu ya, Dok ya? Yang banyak sebenarnya untuk merek-mereknya banyak. Tapi yang cara kerjanya tuh seperti yang 3 tadi Dokter jelasin itu sama ya? Yang tadi yang viral vector itu sudah ada juga. Oh, sudah ada. Iya, yang kalau di kita belum kali ya. mRNA, viral vector sama yang whole inactivated. Oke. Nah, kayaknya beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu Maria ngeliat di grup tentang
vaksinasi kepada lansia, Dok. Itu kan udah didaftarkan tuh. Silahkan daftarkan orang tua Anda di sini untuk daerah Jakarta, Semarang, terus daerah Surabaya, itu ada link-linknya tersendiri. Untuk lansia nih, Dok, sebenarnya yang dipakai itu apa sih, Dok, untuk vaksinnya? Memang sebelumnya bukannya dilarang ya, sebelumnya belum ada anjuran karena belum ada penelitiannya, sehingga juga masih takut ya waktu itu, sehingga sampai batasnya umurnya yang 60 maksimal 60 ya. Tapi sekarang memang kira-kira sejak beberapa minggu lalu ya, 2-3 minggu lalu yang sudah ada penelitiannya, juga sudah ada di Indonesia, sudah dilakukan konsensus dari PAPDI juga ya, dan beberapa organisasi perhimpunan dokter, bahwa memang dari pemerintah juga sudah boleh nih didaftarkan orang yang berusia 60 tahun atau lebih tua ya, itu dengan CoronaVac atau Sinovac udah ada penelitiannya ya, itu aman. Ya, cuman memang ada batas-batasnya. Misalnya dia ada hipertensi, diabetes, boleh ya, tapi tensinya jangan lagi terlalu tinggi. Bahkan batasnya sampai 180, tapi kalau ya setidaknya jangan setinggi itulah ya, sedang sudah dikontrol dengan baik oleh dokternya dengan obat darah tinggi. Kemudian gulanya juga HbA1c-nya batasnya misalnya 7 ya, dan gulanya sudah terkontrol, jadi tidak akut, tidak kondisi sedang tensi tinggi, gula tinggi ya, jangan tanganin dulu lah gula dan tensinya. Tapi pada kondisi sudah terkontrol baik ya, atau cukup baik, itu justru mereka memang harus cepat didaftarkan dan diberikan vaksinasi. Karena memang dari penelitiannya Pfizer juga ya, yang itu sudah aman untuk diberikan pada usia 60 years old or older, jadi 60 tahun atau lebih tua. Bahkan kalau kita lihat bukan studi ya, tapi berita-beritanya di luar negeri ada yang umur 90, 80 itu juga sudah diberikan ya, aman. Walaupun kalau satu persatu kita tidak bisa katakan itu sebagai penelitian kan, hanya berita. Cuma kalau penelitian kan ada sampel minimal berapa orang untuk bisa terpercaya. Tapi tetap kalau untuk yang penelitiannya itu sudah aman, ada juga. Jadi segeralah daftarkan orang-orang yang orang tua Anda yang di atas 60 tahun, apalagi ada comorbid ya. Karena kenapa? Kalau mereka sampai terkena COVID-19, resiko untuk menjadi berat besar. Ya kan? Dan dia belum terlatih, dan dia belum try out belum terlatih dan belum ada vaksinasi. Jadi nanti kalau menjadi berat kan berbahaya, resikonya bisa malah jadi kasihan ya. Kalau untuk kayak gitu. Nah, untuk CoronaVac bisa, Pfizer bisa. Jadi bisa keduanya gitu ya, yang sudah beredar di Indonesia sekarang. Nah, kalau untuk vaksin itu sendiri, Dok, kan tadi dokter menyebutkan antibodi itu terbentuk di 6 bulan, 3 bulan seperti itu. Terus ada juga nanti pas antibodinya turun. Sebenarnya terbentuknya mulai dari pas di vaksin pertama. Terus 7 sampai 14 hari menetapnya paling tinggi titer antibodinya 3 bulan pertama setelah infeksi. Ada beberapa mulai turun dari bulan keempat, ada yang menetap turun setelah bulan ke-6. Tiap orang berbeda. Ada yang setelah 6 bulan negatif, ada yang 9 bulan masih positif. Kalau untuk kayak gitu perlu divaksin lagi nggak sih, Dok, sebenarnya? Ya, untuk orang yang sudah pernah terkena COVID-19 misalnya ya, itu anjurannya 3 bulan setelahnya, makanya boleh divaksin lagi. Karena kan dengan teori tersebut setelah 3 bulan kan sebagian besar atau titer itu konsentrasi antibodinya sudah mulai turun. Sehingga boleh. Udah mulai agak-agak lupa gitu ya. Atau kalau nanti sudah lebih jelas ya untuk tipe yang mutan. Kalau nanti yang varian yang sudah mutasi ya kan sudah ada 3. Yang jelas sih 3 ya. Yang dari Inggris ya, yang B131 ya. Kemudian dari Brazil sama dari Afrika Selatan. Itu yang mutan. Ya, Inggris 117 kalau nggak salah. Kalau yang Brazil dan satu lagi yang Afrika Selatan ya, itu kalau 3 itu sudah jelas terkena, ini kan jenisnya agak berbeda protein spike-nya. Nah, kalau agak berbeda protein spike-nya, ada beberapa anggapan mungkin vaksin yang sekarang tidak akan spesifik melindungi seluruhnya proteksi terhadap infeksi virus COVID-19 yang sudah mengalami varian yang 3 ini.
Tapi beberapa mengatakan setidaknya sudah memiliki sel memori yang mirip-mirip. Kan protein spike secara umumnya sama, tapi apa bedanya yang varian dia bentuk protein spike-nya agak berbeda karena resepnya agak berbeda. Kenapa bisa berbeda resep? Itu terjadi secara coincidence. Jadi saat infeksi satu ke infeksi ke yang lain itu si virus itu berpindah, itu dia bawa resepnya Resep perfect orang gitu. enggak sempurna itu kode genetiknya. Jadi ada yang berpindah, ada urutan sequence-nya, ada yang ketinggalan kali buru-buru dia bagaimana nggak tahu si virus itu. Jadi Kurang dikasih garam. ya sehingga protein spike-nya bentuknya agak beda. Nah, sebenarnya sama, virus influenza juga kan mutasinya tinggi. Influenza yang biasa ya, yang coronavirus yang biasa tipe yang bukan yang SARS-CoV-2 ya, coronavirus biasa. Itu juga mutasi terus, makanya tiap 1-2 tahun kan kalau itu divaksinasi ulang. Berarti jadi intinya gimana nih dok untuk vaksinasi? Boleh Setelah 3 bulan vaksin aja. Kalau dia sudah pernah terkena atau tadi gimana? Iya, maksudnya vaksin tuh berapa kali sih dok sebenarnya gitu? Oh, kalau udah pernah terkena atau Enggak, belum pernah tapi udah pernah vaksin? Iya. Oke. Kalau sudah pernah vaksin, kan 1 kali vaksin itu kalau yang CoronaVac sama Pfizer itu masih 2 kali. Cuman bedanya kalau CoronaVac itu kan selisihnya 14 hari. Kalau Pfizer selisihnya antara priming dose sama booster shot itu 3 minggu. Oh, jadi 21 hari. Kalau yang antara suntik yang pertama dan yang kedua. Kalau yang Moderna itu 4 minggu, 28 hari. Ya itu kan satu rangkaian, 1 kali vaksin itu 2 kali suntik. Satu rangkaian dong. Iya betul. Walaupun ada beberapa berita laporan studi penelitian kalau si yang Pfizer ini katanya 1 kali cukup. Kenapa tuh begitu dok? Nah, karena 1 kali itu sudah bisa mencapai angka proteksi melindungi terhadap COVID-19 itu atau SARS-CoV-2 virusnya ya, itu sekitar 80 di atas 80%. Tapi kan terus suntik yang kedua bisa di atas 95. Sehingga udah 80% udah cukup lah gitu. Iya, cuman ya ada makanya sehingga mereka membanggakan atau mengklaimnya itu bisa 1 kali shotnya karena seperti itu. Tapi tetap lebih baik kalau setelah 3 minggu itu setelah 21 hari dikasih yang pertama, boost yang kedua itu jadi booster shot yang kedua itu jadi 95%. Kalau Moderna penelitiannya 94%, hampir sama lah setelah yang kedua yang sebulan tapi ya. Nah, setelah 1 rangkaian itu muncul kan antibody dan paling tinggi mulai kapan? Mulai 7 hari dari suntikan yang pertama udah ada. Tapi paling bagus adalah sekitar 7 hari sampai 14 hari setelah suntikan yang kedua. Itu mulai protektif, mulai bisa. Jadi 7 hari kapan bisa punya antibody udah bagus? 7 hari setelah suntik yang Pfizer misalnya. Atau kalau mau lebih bagus 14 hari lah udah pasti lebih yakin dia melindungi setelah suntik yang kedua. Kalau CoronaVac ya sama si Pfizer juga, cuman dia bilang lebih cepat, 7 hari udah bisa, seminggu udah bisa setelah yang kedua. Udah bisa protektif nih, melindungi nih, seperti itu. Di atas 95. Tapi kalau 1 kali suntik aja udah di atas 80. Seminggu setelah suntik yang pertama, kalau yang Pfizer itu juga udah 80 kan udah lumayan. Tapi jangan lupa ini adalah efikasi atau efektivitas pada penelitian. Kalau penelitian adalah populasi yang dipilih ya, jadi kondisi yang sangat ideal. Tapi kalau pada subjek di masyarakat, di populasi masyarakat itu bisa berbeda lagi. Ya, walaupun biasanya tidak terlalu jauh-jauh tapi bisa berbeda, bisa turun, bisa naik. Jadi tidak jangan juga ini sebagai absolut ya atau pasti seperti itu. Tapi secara yang penting kan memang sudah dilatih dan memang angka yang boleh efikasi keluar ke pasaran kan di atas 50% dan di atas 50% ya. Jadi sudah ada sel memori yang kita akan bentuk. Setelah terbentuk paling tinggi 3 bulan, mulai 6 bulan atau 9 bulan mulai turun ya. Jadi kalau
mau vaksin ulangan ya, tapi dengan vaksin yang sama ya, dengan strain yang sama, yang COVID-19 yang standar sekarang, bukan yang varian atau mutan, itu bisa dikatakan satu pendapat mengatakan setelah 9 atau 12 bulan, setahun. Ada pendapat ahli yang mengatakan sekitar 9 sampai 12 bulan diulang. Ada ahli yang mengatakan kan sudah punya sel memori. Iya. 10 tahun, 5 tahun juga nggak apa-apa. Nah, tapi jangan salah, ini virus corona COVID-19 virus SARS-CoV-2 selalu mutasi sehingga banyak varian-varian ini, yang 117, 1351, P16 yang Brazil. Nah, ini nanti mungkin ditemukan lagi. Nah, kalau dia terus bermutasi, mau nggak mau kan virus vaksinnya juga harus yang baru juga, yang bisa untuk yang sudah mutasi ini. Jadi ada perbedaan sedikit, sehingga kayaknya nggak, yang teori 10 tahun itu mungkin kalau mau yang lebih efektif untuk yang jenis varian mungkin sekitar 1-2 tahun harus diulang. Tapi kalau untuk yang setidaknya punya sel memori, nah ini masih terus penelitian. Setidaknya kan udah punya sel memori, jadi nggak akan jadi berat. Kayaknya gitu lah ya. Mirip-mirip sama demam berdarah. Gitu. Demam berdarah orang udah kena bisa kena lagi, berarti kan bisa itu variannya. Atau dia punya antibodi. Mestinya kalau dia punya antibodi, dia nggak terkena demam berdarah lagi. Dia terkena demam berdarah lagi, tapi karena antibodi yang sudah ada tidak memproteksi. Jadi namanya non protective atau non neutralizing antibody. Nah, ini juga masih penelitian terus ya, sehingga ya jadi tetap ada celah di mana yang para ahli harus terus melakukan penelitian ya. Sesungguhnya sistem imun COVID-19 ini penyakitnya atau sistem pada virus SARS-CoV-2 ini bagaimana? Oke Mbak Maria, untuk kita ini ada post testnya ya. Ada. Untuk review tentang penyakit COVID-19 ya, atau yang disebabkan oleh virus apa? Virus SARS-CoV-2 ya. Okay. SARS itu adalah singkatan dari sindrom ya, severe acute respiratory syndrome. Iya, benar ya, sih dok. Terus sindrom iya ya. Jadi SARS-CoV-2 kenapa dibilang CoV-2? Karena ini adalah yang kedua. Yang pertama itu yang dulu di Arab itu bukan sih dok? Itu lain lagi. Itu lain lagi ya. Iya, jadi virus coronavirus awalnya, jadi bagian besarnya adalah coronavirus atau coronavirus ya. Itu bisa menyebabkan gangguan flu yang ringan sampai berat ya pada manusia. Jadi ada human coronavirus, ada animal coronavirus. Nah, yang mana yang sebenarnya kalau yang jadi ada beberapa human virus yang coronavirus yang bikin flu ini yang hanya ringan-ringan aja, cuman seperti flu ringan ya. Nah, ini ada beberapa, misalnya HCO-FNL63 ya, HCO-V229E dan yang lain-lain. Nah, itu tidak terlalu diperhatikan karena hanya mengakibatkan virus flu yang ringan saja. Kemudian barulah coronavirus ini menjadi perhatian setelah timbul yang berat, yang MERS itu ya, yang Middle East Respiratory Syndrome, sama yang SARS-CoV-1 dulu. Sebenarnya SARS-CoV-1 angka mortalitasnya bisa 8 sampai 10 kali lebih tinggi dari SARS-CoV-2 yang COVID-19 ini. Tapi dia penularannya lambat, tidak secepat SARS-CoV-2. Kenapa? Karena tadi, jadi setelah diteliti, protein spike-nya yang SARS-CoV-2 ini atau yang menyebabkan pandemi COVID-19 ini, dia proteinnya spike-nya lebih mudah by accident. Dibentuk, ya? Sebenarnya by accident atau tidak sengaja ya, jadi coincidence. Saat dia menginfeksi, dia mutasi. Jadi bentuk proteinnya itu membuat dia lebih mudah berikatan dan sehingga lebih mudah menular. Karena si spike-nya ini ya malah yang bisa bikin itu dia. Dari para penelitian para ahli. Nah, barulah si new coronavirus ini ya, yang akhirnya dirubah namanya menjadi SARS
COV-2 seperti itu. Nah kan itu kan ada yang dari ringan sampai berat tuh dok. Iya. Misalnya nih dok, kalau yang berat itu kan awalnya juga gejalanya kan ringan kan dok. Misalnya gejalanya bersin-bersin, flu biasa gitu kan. Terus Kalau bersin-bersin nggak berat namanya. maksudnya Yang dikatakan awalnya sebagai berat itu setelah menjadi pneumonia atau infeksi saluran nafas bagian bawah. Bisa sih yang virus yang coronavirus yang tadi yang varian awal yang tidak berbahaya membuat, tapi jarang. nggak dok, maksud Maria tuh untuk sampai ke tahap berat itu kemungkinan orang yang terkena awalnya gejalanya mungkin ringan di hari pertama atau hari kedua dia terkena virus, mungkin gejalanya ringan, tapi hari ketiga mungkin jadi pneumonia dan lain-lain gitu dok. Itu Pada COVID-19, pada COVID-19. SARS-CoV-2 ya, Pada prosesnya jadi nggak berhasil dong. Seperti yang kita sudah bahas, jadi ada berapa fase. Nah, ini kita review sedikit ya. Ada yang namanya fase awal atau fase demam ya, yang minggu pertama itu. Ini untuk khusus COVID-19 yang bergejala. Karena jangan lupa ada yang tidak bergejala. Untuk yang bergejala ya, apa aja gejalanya? Demam, batuk, biasanya batuk kering. Kemudian bisa sampai sesak atau nafasnya cepat, lama-lama bisa menjadi pneumonia. Tapi kalau awal-awal itu juga bisa ada mual, pusing, kadang-kadang bisa ada diare, anosmia, ya. Terus badan semua kalau virus ya, virus itu badannya ngilu-ngilu. iya kata teman Maria yang udah pernah kena sih seluruh badannya tuh sendi-sendinya pada ngilu ya dok ya. Itu mungkin gejala khasnya kali ya dok ya. Sebenarnya semua infeksi virus ya seperti demam berdarah juga itu sama ngilu-ngilu ya. Jadi yang spesifik itu ya kalau dia ada gangguan penciuman anosmia. Nah, masuk ke fase kedua yang kita sebut sebagai fase pneumonia tadi. Jadi kapan pada COVID-19, kapan dia akan menjadi infeksi paru yang bisa terdeteksi oleh dari gejala klinis, misalnya dia batuk biarpun dia kering ya, biarpun tidak berdahak, kemudian takipnu atau nafasnya lebih dari 26 kali, 28 kali, bahkan 30 kali per menit. Kalau normal 18 sampai 22, maksimal 24. Jadi nafasnya cepat, kemudian sesak ya. Kemudian kalau kita ronsen dia ada gambaran infiltrat ya. Kalau kita CT scan ada gambaran ground glass opacity yang kedua paru atau bilateral. Jadi kanan kiri itu khasnya untuk COVID-19 itu pada minggu, bukan yang hari ketiga tadi, tapi masuk minggu ke-2, setidaknya setelah lewat 5 hari pertama. Bisa itu mulai hari ke-6, 7 atau sampai ke hari 12 ya. Kalau misalnya, sorry dok saya potong. Kalau misalnya pada flu biasa itu nggak ada ya filtrat kayak gitu, nggak ada ya dok ya? Nah, pada orang misalnya batuk pilek zaman dulu gitu ya, orang biasa itu kan batuk pilek mengeluarkan kayak dahak dan cairan-cairan di hidung, itu tidak sampai menimbulkan filtrat di paru-paru ya dok ya sebenarnya? Ya, pertanyaannya kan ya awam ya, jadi dijelasin ya. Ya, kalau tadi kita bicara virus, karena pneumonia itu atau infeksi paru atau jaringan paru itu bisa diakibatkan oleh pneumonia virus, pneumonia bakteri, pneumonia tuberkulosis, bakteri ya? Juga pneumonia jamur. Nah, ya ada juga misalnya parasit yang lain, tapi ya jamur lah ya. Kalau bicara tentang pneumonia virus, tadi kita katakan kalau virus yang coronavirus yang biasanya hanya bikin flu itu jarang bikin pneumonia. Bisa, tapi jarang. Jadi dia hanya sekitar mukus hidung aja ya. Jadi hanya saluran nafas bagian atas, jarang sampai ke paru atau saluran nafas bagian bawah. Biasanya kalau coronavirus yang tadi, yang varian awal, bukan yang SARS-1, SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 dan bukan yang MERS juga, karena 3 ini justru dikenal karena bisa mengakibatkan, karena udah mutasi, bisa mengakibatkan infeksi paru. Ya, jadi kalau yang biasa itu biasanya mengakibatkan pneumonia ringan, kalau jarang dan paling ringan. Tapi
kadang pada infeksi kalau jadi berat biasanya karena ada bakteri lain yang ikutan. Jadi dia ada yang flu nebeng nih, kena infeksi coronavirus yang biasa, yang tipe-tipe yang lain, bukan yang 3 tadi. Ya, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, and MERS, bukan yang 3 ini. Itu. Bisa dia kena pneumonia tapi ringan. Biasanya sih enggak, kalaupun kena dia ringan. Tapi kalau ada yang ikutan yang namanya kita sebut co-infeksi atau mixed infection atau secondary infection, datang bakteri. Jadi kalau udah ada virus gampang bakteri kena datang juga. Karena kan daya tahan di situ jadi turun, pengumpulan sekret, penimpulan dahak ya. Karena dari sel-sel neutrofil yang di situ ya, yang di jaringan parunya itu mengakibatkan mudah bakteri masuk ke situ dan berkembang biak. Jadi ikutan dia musuh kedua nih, bakteri bukan virus yang tadi, itu bisa jadi pneumonia yang berat. Bisa. Oke. Ya, dari literatur seperti itu. Tapi kalau yang si MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ya, sama si Severe Acute Respiratory Syndrome 1 dan 2 itu bisa bikin pneumonia dengan dia sendiri, dengan si virus ini sendiri. Kenapa? Dia udah mutasi dari si protein spike-nya itu teorinya seperti itu dari penelitian. Dan ada, kalau si middle kita udah bahas ya, si MERS ini kan diperkirakan memang dia dari unta. Kalau si SARS-CoV-2 kan memang dari seafood market yang di Wuhan, dan kemungkinan dari kelelawar, dan katanya memang yang dari kelelawar manusia, coronavirus yang dari binatang ya, terus dia menular ke manusia itu lebih berbahaya daripada yang coronavirus yang human coronavirus yang dari manusia bukan human. Memang coronavirus di manusia itu lebih tidak sebahaya yang dari binatang. Iya. Gitu. Nah, balik lagi nih dok ke vaksin. Jadi kalau orang udah divaksin masih tetap bisa kena ya dok ya? Untuk bisa. Gejala-gejala dan itu. Penelitiannya memang ada beberapa interpretasi, karena kan kita menjawab selalu berdasarkan penelitian. Vaksin-vaksin ini mereka juga membagi mana yang melindungi, misalnya vaksin A melindungi terhadap gejala ringan atau terhadap yang tidak bergejala ada. Jadi dia melindungi terhadap infeksi, tapi datanya agak sulit, agak kompleks ya. Jadi kan COVID-19 SARS-CoV-2 bisa yang tidak bergejala, tapi dia terinfeksi jadi positif. Iya betul. Nah itu pun ada yang bisa dilindungi oleh vaksin. Tapi berapa persen? Terus yang gejala ringan berapa persen? Walaupun intinya vaksin adalah untuk melindungi dari, selalu secara umum vaksin apapun adalah intinya melindungi dari gejala sedang berat. Karena yang ditakutkan yang sedang, terutama berat ini. Yang terutama yang berat. Yang Nah, sampai tapi pneumonia pada tadi ya dok ya. penelitian mereka tergantung untuk mengolah studi penelitiannya, ada metode-metodenya, walaupun memang perlu interpretasi yang hati-hati ya. Dia bisa yang melindungi dari infeksi yang tidak bergejala, gejala ringan, gejala sedang. Tapi yang jelas yang menjadi fokus perhatian adalah melindungi di atas 50% bahkan sampai 90% gejala sedang berat. Yaitu yang mereka mengklaim seperti itu. Ada yang gejala sedang misalnya di cuman berapa persen, atau gejala ringan bisa. Tapi karena mereka juga lihat kan resultnya dari penelitian itu, ini yang berat cuman segini. Walaupun ya harus interpretasinya memang tidak mudah ya. Tapi yang jelas dari teorinya memang, dan sudah terbukti setelah yang divaksin kan angka penularan menurun ya dok. Jauh menurun, dan ini untuk mempercepat kita mencapai herd immunity, di mana sebagian besar orang punya antibodi. Ya gue punya nih antibodi baik dengan vaksin, baik udah terinfeksi, sehingga itu virus nggak bisa macam-macam lagi, nggak bisa terlalu banyak menginfeksi lagi, sehingga angka kematian yang 1-3% atau 2-3% tadi juga jadi sedikit dari total kasus. Iya. Sedikit kalau total kasusnya banyak, jadinya banyak dan menjadi pandemi karena angka penularannya sangat mudah. Si SARS-CoV-2 ini nakal kan, sangat mudah dan sangat cepat menjadi double atau triple dalam 1 minggu misalnya. Iya. Nah
Sehingga herd immunity inilah sebenarnya semua orang punya kekebalan, walaupun ya angkanya mungkin berbeda-beda. Mungkin pada Mbak Maria 60%, pada saya 65%, mungkin ada yang bisa 80%. Tapi setidaknya dengan semua orang punya, maka penyebaran virus atau pandemi ini bisa berakhir. Bisa terkontrol lah ya untuk itu. Nah, berarti kan misalnya nih dok, setelah 60-70% orang sudah divaksin, berarti kan herd immunity-nya tuh udah terbentuk kali ya dok ya. Nah, kalau udah begitu dok, berarti kita udah bisa bebas dong kemana-mana, nggak usah pakai masker lagi, balik lagi kayak dulu, atau masih tetap nih dok gitu kan? Gimana? Iya. Permasalahannya it takes time. Penduduk kita berapa? Sekarang baru berapa? Baru 1 juta mungkin yang baru divaksin. Iya. Kita 200 juta, 230 juta ya. Nah, butuh waktu ya. Makanya berikutnya berapa targetnya? Kalau bisa cepat mencapai 30 juta, berapa dosis? 60 juta. Nah, itu mencapai. Kalau supaya pandemi ini cepat berakhir. Ya, tapi sementara kita butuh waktu itu, jangan lupa vaksin ini tetap masih bisa yang terinfeksi, walaupun pada beberapa orang bisa mencegah penularan. Tapi kalaupun masih bisa terinfeksi, yang penting kan dia tidak berat. Tapi karena masih bisa terinfeksi, maka nggak mau kena infeksi. Jadi tetap aja, biarpun udah vaksin. 2 minggu setelah vaksin sudah kadarnya mencukupi, setelah vaksin yang kedua ya, seminggu atau 2 minggu setelah vaksin kedua sudah protektif atau sudah melindungi kadar antibodinya, tetap aja harus pakai masker ya, terus jaga jarak ya 1,8 sampai 2 meter, sering mencuci tangan, disinfektan, membersihkan daerah yang sering terpegang, dan lain-lain pencegahan yang lain ya. Itu tetap harus dilakukan. Iya, karena yaitu supaya vaksin kan divaksin tetap bisa. Vaksin tidak mengklaim kamu tidak akan kena, tapi cuma mengklaim untuk mentraining antibodi kamu. Mungkin kamu jadi nggak kena, mungkin kamu kena tapi at least ringan atau sedang. Kalau bisa jadi dan harusnya tidak berat, karena 95% protektif terhadap yang berat kan pada mengklaimnya seperti itu. Nah, jadi sambil menunggu hampir seluruh herd immunity ini, berarti kita tetap harus jaga jarak, pakai masker yang baik, mendisinfektan permukaan yang sering disentuh, cuci tangan sesering mungkin. Kalau habis dari mana-mana langsung ganti baju, mandi gitu kali ya dok ya. Terus jadi harus tetap jaga kebersihan, menutup diri dari dari virus-virus gitu kan, sambil menunggu herd immunity-nya ini ya dok ya. Jadi itulah pesan kita, jangan lupa untuk like, share, and subscribe dan channel vaksin. YouTube kita. Oh iya, jangan lupa ya, kalau udah dapet jadwal vaksin harus vaksin supaya kita terbentuk nih herd immunity-nya. Jadi tetap stay safe. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita, Temanku Sehat. Bye bye.